Semangat pagi, salam. Mari terus bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Apapun bentuk kehidupan yang kita hadapi, kita satukan hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam saat teduh saat ini. Edisi Senin 2 November 2020. Kita berdoa mohon hikmat Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Lalu berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dari perikop pembacaan kita Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-7. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Disimpulkan dalam satu tema, membiarkan lampu menyala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu kali sebuah grup motel memasang iklan serial di radio yang diakhiri dengan kata-kata yang menenteramkan. Kami akan membiarkan lampu tetap menyala bagi Anda. Berdasarkan iklan tersebut, seorang anak bersaksi bahwa ibunya pun bisa mengatakan hal yang sama kepadanya. Terkadang dia pulang larut malam dari kerjanya di pabrik atau dari kampus. Apapun alasannya atau pada jam berapapun, ia selalu mendapati lampu beranda tetap menyala. Cahaya hangatnya seakan berkata, "Inilah tempatmu. Di sini ada seorang yang mengasihimu. Kau sudah di rumah." Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa kita yang mengenal Dia sebagai juru selamat dan Tuhan adalah terang dalam dunia yang digelapkan dosa. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita adalah cerminan Kristus sang terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Seperti Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang terang itu dan memimpin orang-orang kepada Yesus
ayat 7 bacaan kita pun dapat seperti dia. Jalan ketaatan kita yang setia kepadanya adalah mercusuar kasih dan kebenaran Allah. Hidup dan ucapan kita menjadi cahaya hangat yang menembus dunia yang dingin dan gelap ini. Kita bagaikan lampu beranda di malam hari yang menarik orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, meneguhkan mereka bahwa ada pribadi yang mengasihi mereka dan menanti untuk menyambut kedatangan mereka di rumah. Mungkin salah satu anggota keluarga saudara-saudara masih ada dalam kegelapan. Mungkin saudara prihatin terhadap kawan atau rekan kerja saudara. Jangan berhenti mendoakan mereka. Teruslah berusaha menarik perhatian mereka kepada Tuhan. Pastikan lampu tetap menyala bagi mereka. Ya, saudara dapat menarik orang kepada Kristus apabila hidup saudara memancarkan terang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi yang indah ini diperkenankan untuk bersaat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus tolong kami, mampukan kami mewujudkan firman kebenaran Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Iya Bapa, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntun kami, sertai kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Karuniakan kesehatan kepada kami, hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat juang karya dan kerja kami dengan baik. Berkati segala usaha dan rencana-rencana kami Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Iya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, topang mereka selalu, sehingga mereka pun tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam menggapai cita-cita mereka. Karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat kebijaksanaan, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, demikian pun keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan pula yang akan memberkati mereka semua. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan kehidupan jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka. Biarlah ya Allah mereka mampu menjalankan segala tanggung jawab pelayanan-pelayanan mereka dengan baik. Pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh menjalankan pelayanan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, jemaat-Mu yang sakit pulihkan dan sembuhkan, jemaat-Mu yang lalai ingatkan, jemaat-Mu yang berduka hiburkan, jemaat-Mu yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami Gerson yang sedang dalam perjalanan dari Korea menuju Jakarta Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai, sehingga boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka Tuhan, biarlah mereka bersuka cita menjalani kehidupan ini, dan kami tetap saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Pulihkan kota Bontang, pulihkan kami semua dari pandemi COVID-19. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar. Kiranya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Berkati tim medis yang menangani saudara-saudara kami yang terpapar. Biarlah mereka boleh menangani dengan baik, dan biarlah mereka boleh sehat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik pula. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya
semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan kami nikmati dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dan sambut kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.